Wah, benda kecil ini ternyata jadi aksesoris penting di dalam mobil. Nih, ada kikir kuku. Buat ngerapin kuku selagi nunggu macet. Enggak lah, tapi buat ngebersihin wiper. Wiper dipasangi bahan untuk ngebersihin kaca mobil. Alat ini berfungsi untuk menyeka air, partikel kotoran, atau serangga yang menempel di kaca depan mobil. Lama-lama, karetnya akan tertutup oleh lapisan kotoran hingga nggak berfungsi lagi. Jadi, kamu perlu melepas wipernya, kemudian gosok dengan kikir kuku. Dengan begini, wipermu akan bebas dari kotoran dan lebih awet. Trik ini perlu kamu terapkan terutama saat cuacanya kurang bersahabat, agar penglihatanmu di kaca depan bisa lebih jelas dan perjalananmu lebih aman. Kamu juga bisa hemat uang karena nggak perlu beli wiper baru. Waduh, kamu udah parkir sembarangan tuh, sampai mobilmu nabrak tiang. Nah, penyok kecil di bodi mobil bisa dibetulin dengan es batu. Tempelin aja sepotong es kering di area benturan. Mobilmu bisa langsung mulus lagi. Tapi trik ini cuma bisa dipakai di bahan logam karena pengaruh pemuaian oleh panas. Saat suhunya naik, logam akan memuai. Dan saat dingin, ukurannya akan menyusut. Jadi, saat kamu naruh es di bagian penyok, logam mendapat tensi yang bisa menyebabkannya kembali ke bentuk semula. Kamu juga bisa memakai suction cup biasa seperti yang dipakai untuk mengangkat kaca. Tempelin aja ke area penyok, lalu tarik. Alat penyedot yang biasa kamu pakai untuk ngebersihin wastafel mampet juga bisa ngebantu kok. Oke, gimana kalau kita juga menyamarkan goresan di area benturan kayak gini? Pilih cat kuku biasa yang warnanya sama kayak mobilmu ya. Biasanya, goresan di bodi mobil nggak begitu dalam kok. Jadi cuma ngerusak lapisan bening bagian atasnya. Malahan nggak sampai ke lapisan catnya. Usapan cat kuku beberapa kali akan mengisi goresan tadi. Dan mobilmu akan kelihatan seperti baru lagi. Kalau kaca depanmu rusak sampai terlihat retakan kecil di dalam, pakai cat kuku transparan aja. Rongga kecil di dalam retakan juga akan terisi dengan cat kuku, sehingga mencegah retakannya membesar. Gimana caranya ya biar mobilmu tetap kinclong? Nah, ini beberapa triknya. Dijamin deh, bakal berguna banget. Kita mulai dari lampu utama. Kalau kamu nggak bisa ngebersihin lampu utama dari serangga setelah melakukan perjalanan jauh, coba deh pakai pisau cukur biasa. Alat ini bisa mengikis kotoran yang nempel di lampu utama. Kamu juga bisa ngebersihin kaca depan mobilmu dengan cara yang sama. Tapi jangan ditekan terlalu keras ya, nanti kacanya bisa tergores. Agar lampu utama selalu bersih, siapin dulu lilin biasa, terpentin mineral, dan pelarut biasa. Parut lilinnya, kemudian masukin ke gelas. Selanjutnya, tambahin pelarut dan panasin gelasnya dengan hair dryer. Setelah siap, olesin bahan ini ke lampu utama dan kaca depan mobilmu. Sesaat kemudian, akan terbentuk lapisan lilin pelindung yang akan mengusir kotoran dan tetesan air. Olesin juga lilin ini ke spion samping supaya spionmu nggak tertutup air saat hujan. Kalau lampu utamamu masih juga kotor, olesin sedikit odol ke permukaan lap kering, kemudian gosokin ke lampu utama. Pasta gigi lebih ampuh daripada pembersih konvensional. Selain itu, nggak akan terbentuk rongga. Untuk melindungi bodi mobil dari kotoran dan hujan, gunakan kondisioner rambut. Campurkan kondisioner dan air dengan takaran 1:2. Olesin campuran ini pada mobil dengan kain microfiber. Tapi kamu perlu melakukannya saat mobilmu benar-benar bersih. Sebaiknya olesin campuran tadi setelah kamu mencuci mobil. Setelah 5 menit, keringkan mobilmu. Perlindungan seperti ini bisa mencegah kotoran dan tetesan air hujan. Oke, kita lanjut ke interiornya. Kaca depan dan belakang mobilmu sering banget berkabut kan? Hal ini disebabkan oleh air yang terkandung pada udara hangat di dalam mobil bersentuhan dengan jendela mobil yang dingin. Air ini akan mengembun, lalu berubah menjadi titik kecil yang menempel di jendela. Coba deh, ambil krim cukur biasa, lalu olesin ke jendela bagian dalam. 1 kepalan krim cukur udah cukup kok buat melapisi seluruh jendela depan. Tunggu selama beberapa menit, kemudian lap dengan kain kering. Bahan kimia yang terkandung di dalam krim cukur akan ngebersihin titik air dari kaca depan hingga kabutnya menghilang.
Sebetulnya, kamu bisa ngilangin kelembaban di dalam mobil loh. Gini caranya, ambil kaos kaki biasa, kemudian isi dengan pasir kucing. Tapi jangan lupa minta izin dulu sama anabulmu ya. Ikat kaos kaki tadi, lalu pasang di dalam mobil. Pasir kucing bisa menyerap kelembaban udara di dalam mobil, sehingga jendelamu akan tetap kering. Dan kaos kaki ini bisa sangat berguna saat situasi sulit loh. Wah, gimana nih kalau ada mobil yang terjebak di salju kayak gini? Rodanya terus muter, tapi mobilnya nggak mau gerak. Nah, taburin aja sedikit pasir kucing di depan roda penggerak mobil. Gaya gesek maksimum roda akan naik, sehingga mobil bisa keluar dari jebakan itu. Tapi gimana nih, kalau aki mobilmu tiba-tiba lemah di tempat sepi? Nggak ada orang lain yang bisa kamu mintai tolong untuk menstarter mobil. Coba deh ambil dongkrak dan angkat roda penggerak mobilmu. Selalu hati-hati ya. Selanjutnya, ambil tali derek. Kamu perlu bawa tali ini di mobilmu untuk jaga-jaga. Bebatkan tali pada roda yang telah diangkat, agar tali ini ketarik sampai rodanya bergerak ke depan. Pasang gigi 1 dan putar kunci kontak. Nyalakan mesin untuk melepas tali dengan cepat, hingga roda mulai berputar. Tada! Mesin mobilmu bisa nyala lagi. Udah kayak nyalain mesin mobil dengan mendorongnya ya. Tapi perlu diingat, trik ini cuma berlaku pada mobil dengan transmisi manual. Kalau kamu nggak mau numpahin oli saat menuangnya ke mesin, coba deh taruh obeng ke dalam lubang, kemudian tuang oli di atasnya. Opsi yang lebih mantul juga ada, yaitu dengan memakai wadah oli sebagai alat bantu. Ulir pada wadah sama persis dengan ulir lubang oli mesin. Ambil satu wadah oli kosong, kemudian potong bawahnya. Kalau sudah, pasang wadah ini pada lubang oli, kemudian tuang. Dijamin nggak akan tumpah mengotori mesin. Kalau handle atau kunci pintu mobilmu macet saat cuaca dingin, hand sanitizer biasa bisa ngebantu kok. Bahan ini akan langsung mencairkan es. Kamu juga bisa merendam anak kuncinya ke dalam hand sanitizer, kemudian memasukkannya ke lubang kunci. Pintunya akan langsung ngebuka. Kalau nggak ada antiseptik, pakai sedotan juga bisa. Tempelkan sedotan di lubang kunci, lalu tiupkan udara ke dalamnya. Setelah beberapa menit, pintunya akan ngebuka. Sebel sama kabel panjang yang sering terlilit saat kamu ngecas di mobil ya? Nggak usah dipotong. Ambil kabel pengecasmu lalu lilitkan pada pensil. Kalau sudah, panasin pakai hair dryer. Tapi jangan sampai kabelnya kepanasan ya. Gimana? Kabelmu udah mirip kayak pegas kan? Plusnya lagi, bisa lebih ringkas. Kalau kamu suka minuman botol tapi nggak bawa pembukanya di dalam mobil, nggak masalah. Pakai besi di ujung sabuk pengaman aja kalau gitu. Pop, tuh kan, botolnya langsung ngebuka. Saat cuaca panas, setir mobilmu memang bisa kepanasan. Sampai-sampai tanganmu ikut panas saat memegangnya. Gini solusi terpraktisnya. Puter aja setirnya sampai bagian bawahnya berada di atas. Saat masuk mobil lagi, kamu bisa memegangnya di bagian atas yang suhunya lebih dingin. Selain itu, kalau mobilmu kepanasan di tempat parkir, turunin aja jendela pengemudinya, lalu buka dan tutup pintu penumpang belakang beberapa kali. Trik ini akan mempercepat proses aliran udara ke interior mobil, dan kamu nggak perlu berpanas-panas lagi. Saat keluar dari mobil, kamu pernah ngerasa kayak kesetrum nggak sih? Hal ini disebabkan oleh listrik statis. Pakaianmu bergesekan dengan kursi mobil, lalu kamu megang pintu logam saat berusaha menutupnya. Maka, tercipta kejut listrik di antara tanganmu dan pintu mobil. Untuk menghindari masalah ini, buka pintu dulu dengan menyentuh bodi mobil. Kamu juga bisa menyentuh pintu penumpang dari luar. Tapakkan kakimu di tanah, lalu keluar. Yeay, akhirnya nggak kesetrum lagi. Kalau kamu masih pengemudi baru, mungkin belum hafal dengan ukuran mobil yang sebenarnya. Akibatnya, kamu bisa menggores mobilmu saat parkir meskipun di garasimu sendiri. Gantung aja bola tenis di langit-langit garasimu hingga bolanya menyentuh kaca depan atau belakang mobil saat kamu menginjak rem. Sip, udah, mobilmu udah terparkir rapi. Saat harus satu mobil dengan orang lain, kamu perlu menyesuaikan kursi pengemudi. Biar prosesnya lebih gampang, kamu bisa nempelin selotip warna di panel bawah kursi dan pintu pengemudi saat dalam posisi nyaman. Tiap kali mau menyesuaikan kursinya, tinggal sejajarkan aja selotip ini. Kamu juga bisa memakai berbagai warna selotip untuk masing-masing pengemudi. Atau kalau nggak mau ribet, pengemudi lain bisa beli mobil sendiri kan? Emang solusi yang mahal sih, bener nggak? Bener banget!